Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Edianti Ningsih dengan NIM 1932956. Saya seorang mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu Dr. Neni Mahyudin, SPD MPD. Pada video kali ini saya akan bahas strategi pembelajaran PAI Critical Thinking terkhusus pada tingkat sekolah dasar kelas tinggi dengan materi mengimani Qadar dan Qadar. Materi Qadar dan Qadar ini dibahas di kelas 6 SD pada semester kedua bab ke-7. Sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita tahu apa sih strategi pembelajaran itu. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang dilaksanakan pendidik untuk mengoptimalkan potensi peserta didik agar siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mencapai hasil yang diharapkan. Sedangkan critical thinking adalah kemampuan untuk berpikir jernih, rasional, dan memaknai hubungan logis antar gagasan. Critical thinking adalah salah satu hal yang perlu dikuasai oleh generasi mendatang untuk menghadapi era industri 4.0. Mengenai critical thinking ini juga sudah dibahas dalam Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 190, yang mana artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Dari ayat tersebut menjelaskan, dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat kebesaran Allah bagi ulul albab, yakni orang yang berakal, orang yang mau berpikir, orang yang memperhatikan alam, dan orang-orang yang kritis. Selanjutnya saya akan membahas beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melatih critical thinking pada anak sekolah dasar. Pertama, mulailah dengan sebuah pertanyaan. Mulailah dengan sebuah pertanyaan tidak cukup jika mereka hanya menjawab dengan iya atau tidak. Berilah pertanyaan yang menginspirasi pencarian pengetahuan dan pemecahan masalah. Contohnya, dalam mengkaitkan materi mengimani Qadar dan Qadar tadi, kita tanyakan kepada peserta didik, apakah anak-anak pernah merasakan kenapa kita dilahirkan di Indonesia, kenapa bukan di Mekah atau di Madinah, dilahirkan dengan warna kulit sawo matang dan dengan rambut yang ikal mungkin. Dengan memberikan pertanyaan, mendorong peserta didik untuk melakukan tukar pikiran. Kedua, buatlah sumber referensi. Siswa tidak akan dapat berpikir kritis jika mereka tidak memiliki informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan. Maka dari itu, latihlah mereka untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan materi, baik dari itu artikel, buku ajar. 3. Menciptakan negara. Maksudnya di sini yaitu menjadi skenario pembelajaran berbasis proyek. 4. Gunakan informasi yang tepat. Menggunakan informasi yang tepat sangat penting untuk keberhasilan siswa di sekolah maupun di kehidupannya. Siswa belajar mengumpulkan keahlian yang tepat untuk menginformasikan pemikiran mereka. Siswa juga diminta untuk mencari informasi dari berbagai sumber, baik dari buku, ajar, dan internet yang sekiranya dibutuhkan dalam penyelesaian masalah. 5. Membentuk kelompok. Critical thinking ini berkembang dalam lingkungan yang melibatkan kerja tim dan kolaborasi. Perlihatkan kepada siswa bahwa teman sebaya mereka adalah sumber informasi, pertanyaan, dan teknik pemecahan masalah, sehingga mereka tidak hanya berpikir kritis tetapi juga belajar kerja atau kelompok. Pendidik bisa membagi kelas menjadi beberapa kelompok
dan membahas materinya masing-masing. Misalnya kelompok 1 membahas pengertian mengimani kodo dan kodar, kelompok 2 membahas macam-macam takdir, kelompok 3 membahas ciri-ciri orang yang mengimani kodo dan kodar, ya, kelompok 4 membahas hikmah mengimani kodo dan kodar. 6. Penyelesaian masalah. Menyelesaikan masalah secara spesifik adalah salah satu cara terbaik untuk mengajarkan keterampilan berpikir kritis. Ini merupakan inti dari pertanyaan penting yang membutuhkan pengetahuan melalui pemikiran kritis. Pada akhirnya, dengan proses yang kita bimbing tadi, siswa akan belajar mengenai pemikiran kritis, juga belajar cara pemecahan masalah secara bersama. Karena pada awal tadi kita sudah membentuk kelompok sehingga mereka berdiskusi di sana. 7. Bicara dengan sketsa. Tidak semua peserta didik memiliki gaya belajar yang sama. Contohnya ada yang memiliki gaya belajar auditori, kinestetik, ataupun visual. Maka dari itu, latihan berpikir kritis ini tidak semua ide semata-mata dituangkan dalam bentuk tulisan, tetapi juga bisa dalam bentuk gambar sketsa dan video, sehingga siswa yang menuangkan ide selain dalam bentuk tulisan akan terbantu dengan cara ini. Kita sebagai pendidik bisa memperlihatkan video kisah teladan mengenai materi mengimani kodo dan kodar. 8. Memprioritaskannya. Di awal pembelajaran, kita sebagai pendidik sudah menekankan keterampilan berpikir kritis pada pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan menyediakan ruang berdiskusi, dengan membagi anggota kelompok menjadi beberapa kelompok. Dan pada akhirnya, lambat laun berpikir kritis bukan hanya sekedar kegiatan tetapi sudah menjadi budaya. Yang terakhir yaitu ubah konsep berpikir. Berpikir kritis melibatkan kerja intensif dan konsentrasi, tetapi siswa harus mempraktikkan sendiri. Untuk sebagian besar proses bukan lagi mengharapkan atau menunggu dari guru, sehingga pola pikir siswa akan terbentuk dengan baik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan istilah lain, guru hanya sebagai fasilitator dan siswa sebagai pusat pembelajaran atau center learning, dengan dibentuknya kelompok dan berdiskusi serta mengeluarkan pendapat mereka masing-masing. Mungkin hanya itu pembahasan materi tentang strategi pembelajaran PAI Critical Thinking. Semoga bermanfaat, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah mendukung dalam pembuatan video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.